Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Tribun Series Suara Rakyat. Kali ini membahas soal politik yang sangat dekat dengan kita sekarang. Beberapa waktu kemarin itu KPU Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pasangan 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, selanjutnya tentu saja akan ada pelantikan, kemudian juga akan ada penyusunan kabinet. Dan untuk membahas soal ini gitu, kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Wakil Ketua Bidang OKK Partai Gerindra Kalsel yang juga Komandan Teritorial Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran di Kalsel, Bapak Ilham Nur ST. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini tentu saja sangat dekat dengan Pak Prabowo karena juga bagian kader top Partai Gerindra di Kalimantan Selatan. Kemudian juga kita akan berbicara soal dengan Bapak dosen guru besar Fakultas FISIP Universitas Lampung Barat, Bapak Profesor Dr. Andes Haji Bahrudin Ali Ahmad MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Sore para pemirsa, sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Ilham. Amin. Selamat. Pertemuan pulang kita. Pulang ya. Alhamdulillah. Karena sudah dilantik, nunggu pelantikan nanti sebentar lagi pemilihan kabinet. Ini tema yang kita angkat ini Pak Ilham adalah adakah kembali menteri dari Kalimantan Selatan gitu. Adakah kembali menteri dari orang Banjar gitu. Tentu saja Pak Ilham tahu gitu apakah ada gitu orang Kalsel yang akan mewakili kita ya, menjadi kebanggaan kita, karena berdasarkan catatan saya Pak Ilham, Pak Burhanuddin, hampir di setiap presiden kita punya wakil ya. Dulu waktu zaman Pak Hanafiah Menteri Agraria kalau tidak salah, kemudian Pak PM Nur Menteri PU yang kemudian namanya dicantumkan di Riam kanan. Ya, sangat fenomenal itu ya, Pak ya. Iya. Kemudian juga beliau berkontribusi terhadap pengerukan Ambang Barito. Kemudian juga ada Pak Saadillah Mursid di zaman Pak Harto, dia terkenal dengan kesetiaannya sehingga orang Banjar itu tergambar sebagai orang yang setia. Iya. Dari Pak Saadillah Mursid pada saat Pak Harto itu ditinggalkan banyak orang gitu. Kemudian ada Pak Johan Effendi di masa Gus Dur. Ya. Kemudian juga ada Pak Samsul Mu'arif, itu juga menteri. Kemudian Pak Taufik di masa SBY. Kemudian juga Pak Gusti Muhammad Hatta. Selain menteri itu juga ada wakil menteri ya, Profesor Denny Indrayana. Itu di masa masih Pak SBY. Kemudian juga di AM Fahri, sekarang wakil menteri luar negeri. Kemudian juga selain mereka ada juga yang orang Banjar yang ya kita bisa banggakan gitu. Duta besar Kazakhstan, Bapak Fajrul Rahman. Kira-kira Pak Ilham ada tidak calon selanjutnya? Tapi sebelum Pak Ilham jawab, saya kasih ucapan selamat dulu. Terima kasih. Pemirsa, beliau terpilih sebagai anggota Kalimantan Selatan. Selamat Pak Ilham. Terima kasih. Ini perlu kita rayakan. Pak Ilham dapat kursi, Pak Prabowo dapat kursi juga gitu. Dua hal yang kalau dapat kegembiraan banyak ini kan mudah ngomongnya gitu. Ya Pak Burhanuddin. Ya betul. Gimana Pak Ilham? Ada tidak menteri di calon menteri? Ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah yang pertama penetapan presiden dan wakil presiden sudah dilakukan oleh KPU dan sudah sah menjadi presiden. Tinggal menunggu pelantikan. Insya Allah 20 Oktober ya kalau tidak salah pelantikan presiden dan wakil presiden dilaksanakan. Mungkin setelah itu nanti akan segera terbentuk kabinet untuk pemerintah Indonesia untuk bekerja kembali. Sangat menarik tadi disampaikan oleh Abang terkait dengan ada tidaknya menteri di Kalimantan Selatan. Tadi sudah disampaikan sejarah ke belakang, hampir setiap pencapresan dan setiap periode presiden selalu ada orang Kalsel. Kami juga mengharapkan di periode ini ada juga lah sumbangsih dari orang Kalsel, talenta-talenta yang bermanfaat untuk bangsa ini untuk bisa diikut sertakan dalam kepemimpinan dan pemerintahan Prabowo Gibran yang akan datang. Kalau bicara nama mungkin Prof lebih banyak tahu terkait dengan akademisi, tetapi kami menilai dari segi politisi paling tidak ada dua nama yang menurut kami punya kapabilitas dan kredibilitas dan yang mumpuni yang bisa untuk diangkat menjadi salah satu atau keduanya menjadi menteri dalam kepemimpinan Prabowo Gibran ini. Yang pertama adalah kita punya gubernur 2 periode, Paman Birin, yang sudah memimpin Kalimantan Selatan selama 10 tahun. Dan pengalamannya itu tentunya bisa menjadi bekal beliau, dengan ilmu beliau selama 10 tahun di Kalimantan Selatan, bisa menjadi bekal beliau untuk bisa menjadikan beliau untuk bisa dilirik oleh Prabowo Gibran untuk bisa menduduki salah satu kabinet. Yang kedua ada nama Ketua TKD kami, Bapak Dr. Sulaiman Umar. Dengan ini adalah seorang tokoh muda yang penuh energik, penuh semangat, dan beliau termasuk salah satu tokoh yang sangat luar biasa di dalam proses kampanye kemarin. Mereka Pak Dokter memimpin kita keliling sampai 13 kabupaten kota, roadshow begitu dengan sangat semangat, dan alhamdulillah beliau sudah bersama-sama dengan partai pengusung, dengan koalisi yang gemoy karena banyak ya Prof, 9 partai dan seluruh relawan yang ada di Kalimantan Selatan. Kami bersama-sama bisa mempersembahkan kemenangan di Kalimantan Selatan untuk menyumbang walaupun tidak seluruh suara, tetapi ada 1 juta sekian suara yang bisa disumbangkan untuk kemenangan Prabowo di nasional, dan ini menjadi sumbangsi sangat luar biasa. Dan alhamdulillah lagi kemenangan Prabowo di Kalimantan Selatan ini adalah yang ketiga. Jadi kita sudah mencetak hat-trick kemenangan ketiga untuk Prabowo di Kalimantan Selatan. Semoga dengan data-data ini menjadi bahan pertimbangan dari Prabowo Gibran untuk kemudian melirik kembali tokoh-tokoh yang ada di Kalimantan Selatan. Selain dari politisi, tentunya banyak akademisi-akademisi yang sangat mumpuni, yang walaupun kadang kelihatan tapi dia selalu bekerja nyata. Dan ini mungkin Pak Prof yang lebih bisa menganalisanya. Mungkin ini tanggapan saya terkait dengan ada ini. Sebelum kita mencari calon-calon dari akademisi, saya mau tanya dulu. Kalau Paman Birin apa yang diadukan? Nilai plusnya apa gitu? Kemudian juga kalau Pak Sulaiman Umar, kira-kira cocoknya jadi menteri apa? Gitu? Kita ke Dr. Sulaiman Umar dulu ya. Silakan. Pak Dokter ini backgroundnya adalah kesehatan. Ya, dia mempunyai rumah sakit di Tanah Bumbu. Tetapi dia orang yang selalu bugar. Rajin berolahraga, dan dia termasuk orang yang konsisten dengan menjaga fisik beliau. Saya pikir kalau Menpora bagus itu. Atau Menteri Kesehatan. Bagus itu. Kalau Paman Birin sebagai birokrat yang sudah 2 periode memimpin Kalimantan Selatan, punya pengalaman dalam tata letak pemerintahan. Saya pikir di kementerian apapun sebagai seorang gubernur, dia pasti memiliki kapabilitas di semua lini, di semua bidang. Pikir MLH bagus juga. Lingkungan hidup lah. Atau menteri yang lain yang saat ini sakti soroti bagus juga. Artinya kami mengharapkan ada peran dari politisi dari Kalimantan Selatan yang bisa didorong untuk menjadi salah satu tokoh nasional melalui menteri yang ada dalam kabinet Prabowo Gibran yang akan datang. Gini tuh. Kalau dari akademisi, Pak Prof Bahrudin, kira-kira ada calon atau ada nama-nama yang mungkin masuk bisa dilirik oleh
Pak Prabowo Gibran? Iya, jadi sebelum itu saya ingin lebih lagi coba untuk kenapa sih Kalimantan Selatan tuh harus punya menteri gitu. Nah itu kan. Jadi memang harusnya ada menteri dari Kalimantan Selatan itu. Kenapa? Ya? Karena untuk penguatan SDM, sumber daya manusia, dan penguatan sarana prasarana. Karena Kalimantan Selatan ini sebagai penyangga ibu kota negara. Jadi dengan itu ya, karena IKN itu memerlukan ekspor, memerlukan tenaga-tenaga terampil yang itu harus bisa direkrut secara cepat dan jumlahnya banyak. Jadi strategis gitu ya. Kalau Kalimantan Selatan itu diperkuat ya dengan penyiapan tenaga ekspor dan tenaga terampil, kemudian juga diperkuat dengan sarana prasarana ya. Karena Kalsel itu pintu gerbang nanti migrasi penduduk yang sangat besar nanti dari Jawa ke IKN nanti, dan itu paling strategis melalui Kalimantan Selatan, baik melalui darat maupun melalui udara, dan juga melalui darat. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi, Kalimantan Selatan itu sudah memulai mempersiapkan diri gitu, menjadi penyangga logistik. Jadi daerah-daerah itu sekarang ini sudah membuat perencanaan untuk menjadi pensuplai, baik itu pertanian, perkebunan maupun peternakan. Dan ini perlu sarana prasarana ke ibu kota negara. Nah, jadi itu mengapa Kalimantan Selatan itu harus punya menteri untuk memperkuat SDM tadi itu, memperkuat sarana prasarana itu tadi. Tentunya juga untuk di provinsi Kalimantan Selatan yang lain juga, karena dia sebagai menteri kan sebagai pengambil keputusan nasional kan, bukan hanya di Kalimantan Selatan, tetapi dengan penekanan di Kalimantan Selatan tadi itu sangat strategis fungsinya sebagai penyangga ibu kota negara. Nah, jadi tadi itulah sampaikan tadi kan, siapa kira-kira kalau memang dengan alasan krusial tadi itu, strategis tadi itu, lalu harus ada menteri, siapa orangnya ya. Saya kira sangat banyak yang berkemungkinan itu, apakah itu dari politisi, apakah itu dari pebisnis, apa itu dari teknokrat, apa itu dari birokrasi, atau dari perguruan tinggi. Saya kira banyak kita punya aset itu ya, cuma mungkin belum dikenal secara nasional ya. Dan kedua nama tadi yang disebutkan oleh Pak Ilham itu saya kira sangat capable sekali itu ya, capable sekali. Itu antara lain yang paling menonjol kan. Nah itu, jadi menurut saya memang Kalimantan Selatan itu sangat beralasan untuk memiliki menteri, dan memang mempunyai kader untuk menjadi menteri gitu ya. Ini berkaitan dengan IKN ya Pak, berarti ya? Ya, IKN. Artinya orang yang tahu lokasi, orang yang tahu lingkungan begitu ya. Iya. Berkaitan dengan bahwasannya semestinya orang Banjar nih, orang Kalsel ini harus, karena berkaitan dengan sosial politik, bagaimana Pak? Sosial budaya. Iya. Jadi secara sosial budaya kan, Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah provinsi yang paling kental dengan nuansa politik di zaman
Bahkan kan Presiden Soekarno itu pernah ke kota Amuntai itu bukan sekedar sebetulnya, karena merasa penting untuk mengetahui seberapa kuat sebetulnya politisi Islam itu, NU khususnya pada waktu itu kan. Nah, itu. Jadi Kalimantan Selatan itu memang sejak zaman Soekarno sudah diperhitungkan. Kemudian juga yang terpadat kan penduduknya. Kemudian dari aspek lain lagi, dari segi lembaga pendidikannya, ya, jadi telah menghasilkan para teknokrat, para politisi, para pengusaha kan yang saya kira bisa bekerja di tingkat nasional. Karena kan kita tidak hanya bekerja untuk Kalsel, tapi untuk tingkat nasional saya banyak sekali yang mampu itu untuk bekerja di tingkat nasional, pengambil kebijaksanaan di bidang di tingkat nasional gitu, secara sosial politis. Dan orang Banjar itu saya kira lebih terbuka gitu ya, lebih permisif gitu. Jadi bahkan orang Banjar itu ya bisa menerima siapa saja gitu ya, bisa menerima siapa saja, dan itu dibutuhkan untuk seorang menteri umpamanya kan ya, itu dibutuhkan orang yang betul-betul netral, betul-betul objektif, betul-betul mengayomi. Itu sangat dibutuhkan sebagai seorang menteri kan. Nah, itu. Jadi banyak ya Pak ya, tidak sebut nama ya Pak ya. Saya kalau menyebut nama itu agak nggak enak gitu ya. Okay. Tapi saya ingin menyatakan dua yang disebut tadi Pak Lapa itu salah dua yang saya kira terkemuka gitu untuk bisa menjadi menteri, selain yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan ya. Banyak sekali sebetulnya dari kalangan akademisi, birokrat, dari pengusaha bahkan ada juga gitu ya. Sebetulnya bisa dari pengusaha juga bisa. Oke, kalau gitu saya tanyakan sama yang punya kewenangan Pak. Karena beliau ini kan kader Prabowo langsung gitu. Iya, betul. Memungkinkan kah Pak Ilham partai itu mencari tokoh lain yang diusulkan tidak Pak Sulaiman dan Pak Manbirin, tetapi dari kalangan ahli ini gitu, ahli lah, expert lah, itu dari kalangan akademisi kah atau ada, memungkinkankah tidak? Menurut kita sangat memungkinkan. Karena apa? Karena yang diperlukan oleh bangsa ini adalah orang-orang yang ikhlas untuk memperjuangkan dan ikhlas untuk memberi makna yang terbaik untuk bangsa ini. Jadi saya pikir semua kalangan itu punya potensi yang sama. Tinggal bagaimana radar. Radar ya, kalau kemudian radar dari akademisi, radar dari politik untuk bisa menyinari orang tersebut sehingga nanti terangkat dan kemudian terekspos dan akhirnya terpilih. Saya pikir semuanya punya hak. Seperti contoh Prof Hatta tertiba, tidak bisa menduga Prof Hatta itu ya, tertiba ditelepon, ya kan, dan akhirnya dipanggil ke istana. Ya, siapa yang menduga? Padahal waktu itu baru kalah di kontestasi rektor. Iya betul. Ya, artinya kan secara nasional mereka punya tim sendiri untuk menilai yang kapabilitasnya tinggi gitu kan. Yang diinginkan oleh pemerintah dan dianggap mampu untuk bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Mungkin itu yang akan menjadi menteri secara umum gitu. Kalau dulu kan seperti itu, bahwa penunjukan menteri itu hak prerogatif presiden, sehingga kita tidak tahu gitu. Sehingga tiba-tiba Prof Hatta terpilih gitu. Untuk Pak Prabowo ini ada sinyal-sinyal gitu. Waktu beliau ke sini kah bahwa itu akan dikomunikasikan, itu akan didiskusikan gitu, Pak Ilham?
Kalau sampai situ mungkin sinyal saya belum nyampe ke sana mungkin. Iya, Pak. Tapi yang saya tahu Pak Prabowo ini memiliki tim ahli yang khusus di semua bidang dan mereka mengumpulkan semua teknik tim untuk bisa sampai merumuskan visi misi karena tim-tim ahli. Visi misi yang astagra segala macam itu, dan ini menjadi barometer bagaimana visi misi yang didengungkan oleh Prabowo Gibran ini bisa dilaksanakan. Nah, ini yang penting. Dan siapa yang akan melaksanakan? Itu yang penting lagi. Nah, untuk itu memang diperlukan orang yang tepat. Orang yang tepat yang bisa membidangi bidangnya sesuai dengan harapan masyarakat bersama. Saya pikir kita tunggulah. Setelah pelantikan Pak Prabowo 20 Agustus dan kita tunggu kabinet nantinya akan diumumkan gitu. Ya. Ya. Sebelum kita berlanjut, Pak Bahrudin, kemudian Pak Ilham, kita break sebentar. Siap. Ya.